Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermin dengan NIM Q1A1 19077, jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan menjelaskan usaha kakao dengan bisnis model kanvas. Di sini saya akan membahas pengertian bisnis model kanvas dan kerangka bisnis model kanvas. Pertama yaitu, apa itu bisnis model kanvas? Bisnis model kanvas sebuah template yang digunakan untuk mengembangkan seperti apa bisnis yang kita bangun atau bisnis apa yang sedang kita jalani secara menyeluruh dan dari berbagai aspek. Salah satu cara termudah menyiapkan rencana bisnis adalah membuat kerangka atau building block yang terintegrasi dengan baik. Bisnis model kanvas yang dikembangkan oleh Alexander Osterwalder adalah berisi 9 building block atau kerangka yang bisa kita jadikan acuan untuk membuat bisnis. Kedua, kerangka bisnis model kanvas, yaitu segmen pelanggan. Segmentasi pasar konsumen, yaitu mempunyai 4 aspek, yaitu demografis, geografis, psikografis, dan perilaku. Salah satu kesalahan yang biasa dilakukan oleh bisnis pemula adalah langsung menentukan bisnisnya dan baru memutuskan pelanggan mereka. Ada 3 segmentasi pasar, yaitu pemasaran massal, pemasaran segmen, pemasaran ceruk atau niche market. Pemasaran massal, pendekatan segmentasi yang tidak membagi pasar sama sekali. Semua jenis pelanggan dilayani. Contoh, melayani anak-anak, dewasa, laki-laki, perempuan, dan lain-lain. Pemasaran segmen, pendekatan segmentasi yang membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok pelanggan yang memiliki kebutuhan dan keinginan yang relatif sama. Pemasaran ceruk atau niche market, pendekatan yang digunakan perusahaan yang hanya ingin berfokus pada satu segmen kecil yang memiliki kebutuhan yang spesifik. Contoh, hanya melayani pelanggan dewasa, laki-laki, dan perempuan. Kedua, value proposition atau manfaat yang ditawarkan dari usaha. Manfaat atau nilai tambah ini dapat menjadi alasan mengapa si kelompok pelanggan memiliki suatu nilai manfaat tertentu yang ditawarkan bila dibandingkan dengan nilai manfaat yang ditawarkan perusahaan lain. Nilai tambah yang ditawarkan bisa dengan lain namun beda atribut dan fitur, atau bisa juga sebuah penawaran yang baru, lebih inovatif dan lebih menarik. Di antaranya, jenis pelayanan yang berbeda, harga yang berbeda, kenyamanan, fasilitas, dan lokasi. Ketiga, channel atau saluran durasi. Apapun bisnis yang dilakukan, kita harus menentukan saluran penjualan. Bagaimana cara agar produk layanan sampai ke pelanggan? Keempat, customer relationship, itu cara untuk menambah jumlah konsumen dan mempertahankan konsumen agar terus setia dengan membuat hubungan baik dengan pelanggan. Ini yang dimaksud dengan customer relationship, yaitu wadah yang terus berhubungan dan semakin mempererat hubungan dengan kita. Di era teknologi informasi dan komunikasi sangat banyak cara untuk membuat hubungan konsumen. Misalnya, website, Facebook, Twitter, Kakus, forum BBM, WhatsApp, dan lain-lain. Semua itu bisa dijadikan cara untuk menjalin hubungan yang lancar. Kelima, partner utama. Untuk bisa berjalan dengan baik, tidak ada usaha yang bisa berjalan tanpa adanya kerjasama dengan pihak lain. Paling sederhana, kita perlu menjalin kerjasama yang baik dengan supplier atau pemasok. Kalau kita butuh modal lebih besar sehingga memerlukan pinjaman ke bank, maka pihak bank adalah merupakan partner kita. Intinya, siapa saja atau pihak mana saja yang harus berhubungan dengan kita dengan aktivitas usaha dan akan menjalin partner. Keenam, kegiatan utama.
Sebagai contoh, keluar kita membuat usaha rumah makan, maka aktivitas kuncinya adalah memasak di pasar, melayani pelanggan, menyusun menu, dan lainnya. 7. Sumber daya utama. Untuk bisa menjalankan bisnis yang kita lakukan, kita perlu key resources, artinya adalah sumber daya utama. Contoh, bisnis kakao memerlukan yang bisa mengolah kakao dengan sangat teliti sehingga menjadi sebuah coklat. Jadi ini adalah tentang apa yang harus kita punya agar bisnis kita bisa berjalan dengan lancar. Key resources pada dasarnya adalah modal. Namun kita harus ingat modal tidak hanya uang saja. 8. Biaya. Semua usaha jelas butuh biaya. Sumber daya akan dimiliki seperti pegawai hingga kegiatan dilakukan sendiri akan membutuhkan biaya atau cost. Contoh pembayaran biaya pegawai, biaya listrik, biaya operasional, pajak, dan lain sebagainya. 9. Pendapatan. Tidak semua model bisnis model menghasilkan uang selisih penjualan biaya atau profit. Misalnya bisnis jasa. Model bisnis perusahaan yang menawarkan jasa tentu tidak menghasilkan uang dari profit saja, tapi yang lebih utama dari pembayaran atas jasa yang diberikan. Ada juga yang menghasilkan uang dari royalty fee atau bayaran jasa plus komisi dari supplier, misalnya kakao, dan mendapatkan penghasilan dari bayaran jasanya, dan juga perusahaan coklat karena sudah menuliskan harga coklat yang telah ditetapkan. Baik, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.